forget you. You will always be by my side from the day that I met you. I knew that I would love you till the day I die. Never forget you. You will always be by my side from the day that I met you. I know that I love you till the day I die. Nah, masuk di intermezzo. Banyak info, Nggak bikin kepo. Kenapa sih barengan gitu? Kompakan ya. Oke. Oh gitu, oke. Ini kita, Nah, kita bahas balik lagi. Tadi soal saya sebelum buku. jeda juga sempat nanya Nanaya dan Aha. Mas Ari sama Mas Ega bahwa gimana sih cara membangkitkan gairah begitu untuk masyarakat Indonesia untuk rajin menulis. Iya. Menurut saya harus dimulai dari yang disuka memang. Membaca maupun menulis itu harus dimulai dari suka, apapun. Menulis apapun. Seperti saya, buku saya yang pertama itu adalah buku yang saya tahu, saya alami, istilahnya setengah curhat lah ya. Oke. Semua Apa orang itu pasti punya kisahnya? cerita. Itu kisahnya ketika saya merantau pertama kali di Jakarta. Oke. Sederhana, Sederhana. Betul-betul. sederhana. Ketika itu saya posting dulu di Facebook. Ternyata teman-teman menganggapnya menarik bagi kita semua. Jadi ini, semua cerita yang kita alami itu bagi kita biasa. Betul. Kalau kita pikir-pikir, biasa gitu. Tapi nggak bagi orang lain. Ada orang lain yang mengalami hal yang sama, itu pasti terinspirasi. Ada temennya gitu kan, temen seperjuangan ternyata. Iya. Dan itu akhirnya setiap hari saya tulis tentang kisah itu pendek-pendek. Kayaknya begitu baca, ih gue banget, gue Iya banget betul. gitu ya. Dan kita semakin semangat. Iya, Tapi betul. kalau kita nggak share, kita nggak posting di Facebook, sosial media misalnya, Kita juga nggak nggak tahu, tahu, betul. apaan sih ini curhat gitu kan, apa sih gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah ini menarik dibaca orang atau Betul, enggak betul. begitu ya Mas Dan- Ega ya. Contohnya, ini sudah ada kayaknya yang mau curhat juga nih, Betul. Zai. Sudah ada di line telepon sekarang bergabung Yes. dengan Oke. kita. Selamat Dengan pagi. Ibu Nurul, selamat pagi. Ibu Nurul di Jakarta, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ibu. Iya, pagi Nurulina ya kayak. Boleh Bu, silakan mau tanya apa dengan Mas Ari atau Mas Ega. Mas Ari ini salah satu mungkin bisa kita sebut motivator Betul. begitu ya. Nah, Penulis ini buku juga. adalah penulis buku juga dan Mas Ega ini salah satu founder begitu Iya. ya, foundernya nulisbuku.com. Silakan Ibu Nurul. Sama motivatornya mungkin ya Mas. Boleh, Mas Ari ya. Silakan. Ya, gini kalau misalkan kita lagi ngedrop gitu ya, lagi down di saat di titik terendah, itu gimana ya cara buat kita bangkit lagi untuk ada semangat lagi gitu? Oh, Ada yang mau oke, ditanya? Iya, jadi pertanyaannya adalah gimana kalau lagi ngedrop supaya bisa bangkit lagi gitu ya? Iya, kita supaya Papa ada motivasi lagi untuk bangkit tuh gimana? gitu Usianya caranya. berapa, Ibu? 22 tahun. 22 Oh, tahun. udah masih muda Mas. sekali, masih Ini muda sekali. ngedropnya dalam hal apa begitu ya? Percintaan, Iya. Mbak Nurul, percintaan. Pekerjaan, Umum aja deh. Biar Oh, Umum, aja. oke. Oke. boleh. Itu aja cukup ya. Iya, coba Terima kasih, Terima kasih, Mbak Nurul dari Jakarta. Mbak Nurul dapat buku loh. kasih Masnya. Terima kasih, sama-sama Mbak Nurul. Sama-sama. Nanti langsung dikirim ke rumahnya Mbak Nurul di Jakarta Oke, ya. silakan Mas, dijawab Mas. Iya, ini yang sering kita harus bedakan. Ngedrop itu bisa karena bosan atau Iya. bisa karena frustrasi. Nah, apa bedanya bosan sama frustrasi? Sesuka-sukanya kita terhadap apa yang kita lakukan. Saya suka banget melakukan hal ini. Kadang-kadang tentu ada rasa bosan, betul nggak? Betul. Kayak misalnya pemain-pemain bola yang profesional, ya kan setelah satu musim kompetisi, walaupun mereka suka banget dan seneng banget main bola, mereka tetap dikasih libur kan. Iya. Tapi bedanya bosan itu begitu kembali lagi dikasih liburan sedikit, dikasih cuti sedikit, mereka bisa recharge lagi gitu, Oke. untuk balik lagi on fire lagi. Nah kalau frustrasi itu rasanya kayak mau mati Mas. Kalau bisa saya nggak, jangan sampai lagi. saya nggak ketemu lagi hal Sama ini. bola bundar itu. Iya, Ya, iya. kan? Nah, karena itu kalau pada waktu ngedrop supaya bangkit lagi gimana? Ya lakukan hal-hal yang kita suka. yes. Oke. Cari apa yang saya suka, cari apa yang membuat saya excited, cari sesuatu yang membuat saya antusias. Dan di sini adalah sebenarnya permasalahan begitu banyak orang yang saya temui, apalagi kalau di Jakarta yang kerja dari Senin sampai Jumat, Betul. terus habis itu Nggak kalau tahu udah kemana. Minggu sore itu kayak gini, tepok jidat. Aduh, besok Aduh, Senin lagi. besok Senin lagi, Akhir gitu Monday ya. biasanya kayak gitu ya. Padahal kalau orang excited suka dengan apa yang dikerjakan, mereka mikirnya gini, gimana caranya kalau bisa setiap hari itu Senin? Kan gitu. Oke. Oh, Nah iya, itu jadi betul, salah satu betul. cara untuk membangkitkan diri ketika sedang down itu melakukan apa yang kita suka. Betul. Apa yang kita suka. Jadi digali lagi nih Mbak Nurul. Mbak Nurul sebenarnya sukanya apa? Ditanya gitu. Suka Betul. jalan-jalan, boleh pergi aja sendiri. Iya. Gitu Sabtu kan ya, Minggu. makan sendiri. Sabtu Minggu betul. Aku Iya. denger Sabtu Minggu. Oh. Sabtu
Minggu ya, Sabtu. Cuti dong. Sabtu Minggu kita bisa recharge kembali Betul. Mas Ari. Nah, itu salah satu caranya begitu ya, Mas Ari. Ya, alasan sederhana adalah buku apa yang disuka. Tadi baca buku itu suatu yang bisa membangkitkan. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sudah ada penelpon lagi, udah banyak kayaknya yang telepon nih, Iya nih. Mas Ari, Mas Halo, Ega. selamat pagi. Terputus kah? Terputus ya? Oh, terputus. Oke, sayang nanti kita sekali. gabung lagi. Pemirsa Betul. jangan lupa juga dilihat nomornya ada itu dia ya di 021-314-1360 karena kalau yang berhasil telepon nanti akan dikasih buku sama Mas Ari. Betul. Oke, kita lanjut, Za. Ya, nih kalau misalnya tadi kan Mbak Nurul begitu dari Jakarta, bagaimana sih cara membangkitkan semangat lagi ketika kita sedang jatuh begitu ya. Nah, Iya. kalau saya ini gimana sih caranya supaya kita enjoy di setiap rutinitas kita dari Senin sampai Jumat dilakukan? Itu supaya kita enjoy setiap harinya harusnya seperti apa sih? Nah, idealnya kita akan enjoy kalau kita melakukan apa yang kita suka. Oke. Tapi ada faktor-faktor lain, misalnya saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan apa yang saya kerjakan, tapi saya punya tanggung jawab, Iya. saya punya keluarga, saya punya apa yang harus saya biayai dan sebagainya. Nah, ini kenapa saya menulis buku judulnya Strength, Integrity, dan Purpose adalah kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan kalau kita menemukan strength kita. Oke. Dan strength itu harus diakomodasi kan di dalam atau difasilitasi dalam sebuah pekerjaan atau sebuah karya. Tapi kalaupun belum, kita masih punya yang namanya integrity, integritas. Jadi kita lakukan apa yang pada saat itu walaupun kita belum suka, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan integritas. Supaya apa? Supaya begitu kesempatannya tiba, kita bisa melakukan apa yang kita suka atau yang menjadi strength kita. Betul sekali. Karena itu miliki tujuan yang jelas kenapa kita melakukan ini semua. Tadi pada saat jeda iklan sempat ngobrol sama Mas Ari sama Mas Ega, katanya nih Za, dari cara orang membaca buku itu bisa ketahuan dia tipenya atau mungkin sisi kehidupannya bagaimana. Oke. Gitu dia. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Misal contoh kalau misalnya orang yang suka baca yang kisahnya romantis, Ya. itu gimana tuh? karakternya? Wah, Karakternya. ini kalau romantis jagonya Mas Ega nih. Mas Ega jago Itu sekali gimana kayaknya tuh ya. karakternya tuh? Ya, kalau cinta itu kan universal, jadi semua orang pasti suka. Dan itu gampang dijual. Cuman masalahnya kalau terlalu romantis sehingga nggak ada di dunia nyata, itu biasanya Halusinasinya tinggi. iya, Halu dia halu ya. gitu kan. Maksudnya itu tadi integritasnya dengan pekerjaannya seperti apa ya Oke, kan? kita tahan dulu. Soalnya sudah ada Oke, oke. penelpon di sini dengan Ibu Sondang, betul ya? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu Rondang, betul? Bu Rondang ada di Jakarta. Selamat pagi. Silakan Bu, mau nanya Mas Ega boleh, Mas Ari boleh. Silakan. Saya mau bicara dengan ini deh, Pak. Apa founder ya? Ya, Oke. Mas sama Mas Ega, Mas Ega. silakan. Sega. Saya juga baru lihat nih, baru buka ini TV Jakarta. Saya cuma penasaran aja boleh ya? Boleh. Kan kita katanya cuma ngetik aja, terus kita posting di nulisbuku.com. Terus kalau mau dijadiin buku kan mesti ada cover, mesti ada segala itu. Dibikinin ya? Oke. Itu aja Ibu. Iya, itu aja. Ya, terima kasih Bu Terima Rondang kasih, dari Bu Rondang. Jakarta. Gimana tuh Oke. Mas Ega? Jadi di nulisbuku.com itu one stop service. Oke. Artinya, Service. Kalau seperti Mas Ari bisa nulis, bisa bikin desain covernya sendiri, bisa ngelewat bukunya sendiri, Iya. di-upload gratis. Oh. Oke. Kalau butuh buku cetaknya baru bayar. Iya. Termasuk Mas Ari penulis sendiri dianggap pembeli, ya kan? Tetapi ada orang-orang yang hanya bisa menulis. Kami juga menyediakan jasa berbayar untuk desainnya, di dalamnya desain untuk covernya covernya. juga. Itu jasa berbayar, nggak mahal kok, cuma ratusan ribu rupiah. Nggak mahal, tuh, cuma Bu. ratusan Jadi ribu semuanya rupiah, Bu. diakomodir begitu Yes, ya Mas. jadi Betul. ada. Jadi one stop service sudah di situ aja udah bisa semuanya, udah Wow. bisa jadi buku. Tuh. Silakan daftar dulu, bisa bergabung juga ya. Gimana sih Iya. kalau misalnya cara bergabungnya? Gabungnya cuma buka Registrasi. nulisbuku.com, Aha. registrasi pakai Facebook juga udah bisa. Udah selesai, Simple gampang, ya? sesimpel itu. Gratis, Nah, iya. makanya pemirsa untuk Anda yang mau masih bergabung dengan Ya. kita boleh langsung telepon di 021-314-1360. Nanti ya, usai jeda berikut ini kita ngobrol-ngobrol lagi di Intermezzo. Banyak info, Gak gak bikin kepo. I got a hangover. Whoa, been drinking too much, oh, for sure.